Halo, selamat datang di Kongkoy TV. Ini adalah video prediksi Tottenham melawan Manchester United ya. Tapi sebelum itu gue pengen ngomongin tentang perpecahan yang ada di kubu Manchester United ya. Ini adalah sebuah fakta sekarang. Sebelumnya gue masih ragu apakah ini cuma media Inggris doang yang lebay ya, atau ya biasalah. Namanya rumor Manchester United kan ngejualnya sangat bagus ya ketimbang klub-klub lain. Tapi menurut gue sih ini udah pasti benar ya, udah pasti benar ya. Apakah ini gara-gara Ronaldo atau gara-gara siapa? Gue nggak tahu ya, yang pasti ada Ronaldo itu ambilnya impactnya besar banget di Manchester United ya. Beberapa yang tersingkir jadi nggak seneng ya kan. Akhirnya mereka ya bersuara pengen pindah atau keluar lah ya. Nggak cuma Rashford loh, maksud gue kan kayak Martial juga udah ngomong, Donny van de Beek segala macam ya. Donny van de Beek sih nggak ada hubungannya sama Ronaldo, tapi gue jujur terlepas dari beberapa pemain ya, yang nggak, menurut gue sih nggak pantas ya dari secara skill level menjadi playernya Manchester United ya, karena kita perlu mencari top talent ya, top talent yang dimana bisa ngebantu kita juara Liga Inggris ataupun Champions League ataupun FA Cup ya. Tapi dengan jelas dengan juara Liga Inggris itu prioritas nomor satu. Kita butuh top talent gitu loh ya, ini karena kita Manchester United ya, kita bukan Everton atau Wolves atau apa gitu ya, yang ya udah gitu ya masuk Europa League udah bagus gitu loh, bener nggak ya. Jadi terlepas dari skill atau talent ya, level talent, menurut gue beberapa pemain emang lagi nggak layak dimainkan ya, dan itu penting sekali untuk dicatat gitu loh oleh Rangnick sekali ataupun manajer selanjutnya. Bagi gue pemain jago yang out of form sama pemain biasa sama yang lagi in form itu bakal lebih bagus gitu ketimbang pemain jago yang out of form ya, karena jago out of form berarti dia nggak bakal work rate-nya nggak bakal sebagus yang pemain biasa dengan yang lagi in form ya. Itu penting. Ya, kita ngomong kayak bangsanya Maguire, benar nggak, McFred yang sangat nggak konsisten musim ini, dan juga Ronaldo akhir-akhir ini, benar nggak? Ya Rashford juga lah, benar. Jadi beberapa itu harus gitu loh dirotasi. Ya kita nggak boleh ada favoritism gitu loh, ngerti nggak? Oh, Maguire kapten harus main terus ya kan? Dimana dia shit banget musim ini. Ya buat penggemar Maguire ya lu catat baik-baik ya, itu orang shit banget musim ini. Kenapa gue bilang dia shit banget ya, karena faktanya adalah seperti itu. Faktanya adalah dia dalam musim ini bisa dihitung nggak sih berapa kali dia main bagus? Paling maksimal 3 kali dia main bagus. 3 kali doang, lu bayangin, 3 kali doang. Ya jadi dia harus di drop ya, harus di drop. Jadi kalau semua ini, kalau gue bilang permasalahan perpecahan di Manchester United itu 100% salah pemain, gue kurang setuju ya. Kenapa? Karena ya manajer itu punya powernya juga gitu loh untuk ngedrop pemain ya. Ronaldo lagi nggak out of form ya, lu harus drop ya kan. Rashford lagi out of form, lu harus drop. Bukan berarti dia nggak balik main lagi ya, tapi harus lu drop gitu, satu dua kali pertandingan. Maguire nggak pernah inform, lu harus drop gitu loh, harus drop, nggak bisa begitu. Karena lu perlu rotasi, lu perlu kasih kesempatan, benar nggak ya? Misalnya kayak dulu Sancho lagi nggak Sancho sih nggak dapat kesempatan sih, bukannya apa ya. Pertama kali main jelek gitu kan, langsung di drop parah, benar nggak ya? Malah Pogba dipaksa terus main, benar nggak? Um, Ronaldo sih nggak salah awal-awal, karena awal-awal dia bagus sekali ya. Di awal musim dia bagus sekali. Awal-awal dia jelas lah kita lolos Champions League Group juga gara-gara dia kan ya. Dia ngegolin terus di Champions League. Ya, walaupun di Liga performanya nggak sebagus di Champions League, tapi tetap aja gitu loh. Itu kan ngebantu, itu formnya lumayan gitu bagus. Sekarang kalau emang lagi drop harus dirotasi, karena ada beban mental juga, ada beban fisik juga gitu, dimana kalau lu nggak perform tetap dimainin terus. Ya kita bukannya nggak ada opsi gitu kan. Waktu itu kita ada opsi, bener nggak, si Cavani ataupun Martial. Nah, kita ada gitu loh. Ya, jadi itu penting banget sih ya. Terlepas dari misalnya beberapa pemain yang mungkin sedikit sedikit konyol gitu kan ya. Tapi tetap aja gitu loh ya. Namanya manajer ya, si Rangnick ini kan dia ada power ya. Jangan bilang oh ini pasti 100% kesalahan pemain gitu kan ya, pemain pada manja, pemain pada ini ya. Tapi kan manajer punya 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 power juga gitu loh untuk merotasi pemain. Lu nggak bagus, lu di drop ya. Kita anggap aja kayak si Arteta lah, kita ngomongnya di Arsenal. Aubameyang kapten loh, di drop, dicopot langsung di tengah musim. Ya dicopot langsung di tengah musim gitu loh. Ya tapi gue bukannya Bengkoya dicopot ya tengah musim, gue sih nggak setuju. Tapi dia harus di drop dari line up.
ya kan. Contohnya siapa? Contohnya si siapa tuh namanya? Lukaku, ya kan? Si Tukul, ya beli mahal-mahal, nggak cocok sama sistemnya si Tukul ya kan, dimana dia striker striker mirip-mirip lebih ke arah striker murni, nggak cocok gitu kan, di drop. Saul Niguez di drop, nggak pernah kelihatan lagi tuh orang main. Terus siapa lagi, banyak lah gitu loh, benar nggak si itu si Grealish nggak selalu starting, benar nggak, bukan tim inti, dia dia bagian dari squad rotasi. Ini yang paling penting gitu loh ya, ini paling penting, lu sebagai manajer lu ada power untuk melakukan itu semua ya. Gue pengen lihat nih di line up selanjutnya seperti apa ya. Kita tahu Ferran masih COVID ya kan, Cavani menolak main ya, dan feeling gue dia menolak main kemungkinan besar ya ada problem lah sama Ronaldo, feeling gue ya, nanti kapan-kapan gue bahas lah soal itu. Tapi um, ya kalau lagi ini dia harus drop. Kalau dia nggak drop udah gitu loh. Kita sama aja gitu loh. Kita nggak, bukan ya, Rangnick itu bukan 100% pelatih yang terbaik gitu loh. Oke lah dia mungkin ngerti taktikal segala macam, tapi dari segi psikologi, dari segi people management, berarti dia kurang bagus kalau dia nggak berani ngedrop Maguire kalau seandainya di nextnya nih ya. Oke, itu dulu yang gue pengen ngomong ya. Jujur masuk ke game ini bakal berat banget ya. Di normal kondisi sih gue yakin setiap kali ketemu Tottenham Hotspur gue bakal prediksi gue bakal 100% bilang menang pasti. Ya karena ini Tottenham Hotspur gitu loh, benar nggak ya. Gue sih bukannya mereka jelek gitu kan ya, tapi ya mereka udah lewat banget lah masanya gitu ya, masa bagusnya. Cuman gimana pun juga ya, kita juga lagi nggak united, we are not united sekarang ini ya. Kita lagi pada banyak perpecahan ya, antara ya biasalah. Menurut gue sih ini cuma masalah beberapa emang ada yang sedikit manja gitu loh, menengah biasanya starting akhirnya dia harus rotasi under manajer baru ya, emang begitu ya kan. Kalau dulu sebelumnya favoritnya si Ole ya, sekarang belum tentu lu kalau lu nggak main bagus ya lu harus dirotasi. Itu penting ya. Tapi gimana pun juga berharap aja lah kita bisa dapat poin ya, bisa 3 poin full. Karena faktanya ya kita perlu 3 poin itu ya. Walaupun menurut gue sih udah berat banget top 4, berat banget, tinggal berapa sih, 10 game, bener nggak sih? Tinggal 9-10 game itu dikit loh, nggak banyak, udah susah banget. Ya tuh Arsenal udah di atas. Ini cuma ngarepin miracle aja sih. Arsenal drop point di 3 game itu dan ada satu drop point lagi lah gitu. Jadi top 4 itu udah nggak di tangan kita lagi ibaratnya ya. Top 4 itu di tangan Arsenal, ya tinggal dia mereka mau ngelawak atau enggak. Tapi itu semua udah hilang ya. Tapi tetaplah kita harus coba tetap ngambil poin, berharap aja lah suatu saat mereka ngelawak. Oke. Dari segi formasi gue milih 4-2-3-1, De Gea di kiper ya, Luke Shaw di kiri ya, Teles. Gue jujur lebih suka Luke Shaw dibanding Teles. Luke Shaw lebih balance, gue selalu ngomong begini, Luke Shaw itu lebih balance, defense bagus. Attacking juga bagus ya. Dari segi attacking jelas Teles mungkin lebih bagus ya, crossingannya segala macem. Tapi ya Luke Shaw lebih balance lah. Jadi semuanya overall lebih bagus daripada Teles. Bailey Lindelof ya, ini yang gue paling penting. Kalau Maguire main ya siap-siap aja ngelawak ya, siap-siap aja tiba-tiba kena counter sama Son Heung-min atau siapalah, Harry Kane, terus kebobolan ya. Jadi Maguire harus di drop, harus 100% di drop. Ferran kagak ada, lagi COVID. Dan yakin banget gue dia gak bakal main. Jadi semoga aja ya Rangnick harusnya bisa lihat lah kualitasnya Maguire tuh nggak banget gitu loh, beneran deh ya. Masalahnya juga ada keterbatasan fisik, dia tuh terlalu lambat. Itu masalah besar. Ya, itu masalah besar. Kita bakal selalu rentan. Dan bisa lihat deh, kalau Maguire main, gue entah kenapa McFred sama Luke Shaw sama Dalot ini jarang pada naik ke atas gitu. Kita punya ini lebih ke arah defensif gitu. Pressingannya jadi kurang agresif kalau Maguire main. Ya, jadi ya kita lihatlah ya. Gue sih berharap aja Maguire di drop. Ya, di kanan gue pakai Dalot ya. Wan-Bissaka mainnya jelek terakhir, jadi harus Dalot yang main. Kita rotasi, bener nggak? Lu main jelek harus dirotasi. Lu harus ngerti, lu nggak bisa begitu. Lu main jelek harus dirotasi. Ya, holding midfield Pogba, McTominay ya. McTominay atau Fred terserah lah, yang pasti Pogba ya balik ke holding midfield. Rashford kita main di kiri ya, Fernandes tengah, Sancho di kanan, dan striker Elanga ya. Kenapa striker Elanga? Karena ya dua opa ya, Cavani sama opa Ronaldo nggak tahu apakah udah fit atau belum ya. Jadi harus nunggu pressconnya Rangnick besok ya. Kalau Cavani sih jelas lah, udahlah itu udah nggak bisa diharapin lah. Kemungkinan besar dia nggak bakal main lagi lah kalau gue bilang sih, kecuali dari cadangan ya.
Paling itu ya, jadi Ronaldo sama kalau emang ada Ronaldo boleh mainin Ronaldo, tapi Rashford harus main. Bukan karena dia main kas ngambek, tapi gue selalu bilang ya kan, Rashford ini harus jadi tumpuan kita, bukan Elanga. Ya Elanga tuh masih muda, masih umur 19, dan talent dia kan ya menurut gue sih talent dia dari sebenarnya gue ngomong juga ya masih di bawah Greenwood ataupun Rashford. Jadi Rashford harus main, dia harus main. Dan ya semoga aja lah ya nggak ada yang bawel gitu ya bilang oh Rashford terlalu egois bla bla bla. Lu cuma ngancurin pemain doang kalau ngomong begitu, bener nggak? Karena dia tipe bowler, dia bukan tipe kayak Sancho atau Fernandes yang lebih ada kreativitasnya gitu. Ya biarin aja dia bagus di situ lah kalau gue bilang sih ya. Jadi gue sih berharap ini line up yang dipilih ya, terutama yang paling penting adalah Maguire harus di drop. Serius, Maguire harus di drop. Itu udah nggak bisa ditawar lagi lah ya. Oke, prediksi skor gimana? Kalau Maguire main, feeling gue bisa kalah ya, seri atau bisa kalah. Kalau Maguire nggak main, feeling gue kita bisa solid itu aja sih. Kita punya defense ya. Dan bisa banget dapat 3 poin. Ya, jadi semua tergantung. Cuman gue bakal bilang kita bakal seri lah inilah ya. Seri 1-1 lah. Itu prediksi skor gue. Untuk menang bisa banget, tergantung sekali lagi Maguire main atau enggak ya. Oke, yang terakhir kita mau lihat ada game apa aja nih. Jadi besok ada ini ya yang main dari apa? Mungkin yang sebelumnya di ini ya di cancel ya, permainan yang di cancel dari matchday 19, 20, 21 dan 30. Cuma 30 doang Chelsea yang main lawan Norwich. Terus kita Brighton lawan Liverpool ya, Liverpool menang lah ya. Chelsea Newcastle. Nah, ini menarik nih, Newcastle udah apa? Udah banyak beli pemain, kita lihat apakah dia bisa menahan Chelsea ya, seri lah minimal atau apa ya, kita lihat ya. Everton Wolves, feeling gua ini bisa jadi seri sih, bisa jadi seri ya, tapi ya Everton dua-duanya sih lagi nggak bagus lah gue bilang musim ini ya. Mendingan Everton dengan Lampard, tapi tetap aja lah menurut gue sih bisa seri lah ini. West Ham Aston Villa, semoga Aston Villa menang. Southampton Watford, Arsenal Leicester City, ini harus kita dukung Leicester City ya. Semoga ya minimal bisa seri lah, jangan sampai dia menang. Ya kalau seri itu mending lumayan banget lah di kita gitu loh ya. Bahkan kalau bisa Leicester yang menang ya. Crystal Palace Man City ya udah pasti dibantai lah Crystal Palace feeling gue ya. Oke, kayaknya sekian itu ya video dari gue dari kali ini ya. Semoga aja krisis di Manchester United ini cepat berakhir ya. Yang pasti sih nggak bakal bisa berakhir kalau kita nggak ya beberapa pemain kunci itu yang lagi nggak underperform harus benar-benar dirotasi, itu yang paling penting. Dan kita lihat lah Rangnick bisa nggak gitu, mau nggak merotasi pemain-pemain tersebut walaupun dia seorang kapten gitu atau gimana gitu ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.